Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Saudara, tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, sudah seminggu lebih kita dengar berita maupun melihat di media elektronik ada kejadian yang luar biasa di suatu negara yang superpower ya saudara, di mana adanya kekerasan seseorang yang mengakibatkan orang lain meninggal. Dan tindakan kekerasan itu menimbulkan banyak sakit hati beberapa masyarakat di situ karena melihat adanya perbedaan perlakuan ya saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana sakit hati itu berbahaya bagi kehidupan kita ya saudara. Saudara, hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 147 ayat yang ketiga. Saya bacakan firman buat saudara. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap dari kita pasti pernah merasakan yang namanya sakit hati ya saudara. Sakit hati itu bisa ditimbulkan dari berbagai macam ya saudara. Ada yang sakit hati itu karena trauma masa lalu ya saudara. Mungkin masa lalu seseorang dia sering dibully atau sering dicaci maki, atau mungkin dia sering mendapat perlakuan yang kasar mungkin dari orang tua atau teman. Itu suatu trauma masa lalu ya saudara. Atau juga sakit hati itu ditimbulkan karena pertengkaran dari hubungan antara suami dan istri. Banyak di antara hubungan suami istri ada yang melihat adanya perselingkuhan atau ketidaksetiaan. Begitu juga hubungan antara orang tua dengan anak. Mungkin ada beberapa anak yang merasa tertolak karena orang tuanya lebih sayang kepada saudaranya. Ada juga sakit hati yang ditimbulkan karena pertemanan ya saudara, adanya pengkhianatan, ataupun sakit hati yang ditimbulkan karena kehilangan orang yang disayangi, yang dicintai saudara. Berbicara mengenai sakit hati saudara, sakit hati itu agak susah dilihatnya ya saudara. Kalau sakit yang di luar itu gampang dilihat ya saudara ya, sudah sembuh atau belum kelihatan. Tapi kalau yang di dalam hati itu susah ya saudara. Makanya ada nyanyian yang bilang sakitnya tuh di sini katanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya setiap sakit itu harus disembuhkan. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, haleluya. Saudara, bahayanya seorang yang sakit kalau tidak disembuhkan, itu bahayanya dia akan cenderung untuk menyakiti orang lain, saudara. Ya, orang yang disakiti itu cenderung untuk menyakiti orang lain. Saudara perhatiin kalau orang-orang yang suka menyakiti orang itu kalau diteliti latar belakangnya pasti kehidupannya banyak mengalami tersakiti saudara. Makanya penting untuk disembuhkan, dipulihkan saudara. Yang mau katakan amin, haleluya. Saudara, bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk sembuh dari sakit hati atau patah hati, dan Tuhan juga mau membalut luka-luka kita. Amin. Saudara, sakit itu disembuhkan seperti kayak kita pergi ke dokter ya saudara ya.
Pasti kalau kita mau pergi ke dokter, kita mau pilih dokter yang kita percaya bahwa dia mampu dan sanggup menyembuhkan sakit kita. Betul ya saudara ya. Dan biasanya waktu ketemu dokter, dokter bertanya apa saudara? Apa kita ketemu dokter kita diem aja, suruh dokter tebak sakit kita? Enggak ya saudara. Pasti dokter tanya sakit apa yang dirasakan. Kita harus cerita ya saudara ya. Kita harus terbuka apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang menjadi permasalahannya harus diceritakan. Dan biasanya setelah itu dokter suka tanya, apakah kamu punya riwayat penyakit misalnya darah tinggi, jantung, diabetes. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh seorang dokter ya saudara. Karena seorang dokter sebelum dia menganalisa suatu penyakit, dia mau mencari apakah ada hubungannya dengan riwayat sakit saudara. Dan apabila dia meresepkan obat, dia meresepkannya dengan benar supaya tidak terjadi suatu hal yang merugikan buat tubuh saudara. Begitupun dalam hal sakit hati ya saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Bahkan dia mau membalut luka-luka kita saudara. Saudara berbicara mengenai membalut ya saudara. Sebelum dibalut pasti itu dibersihkan dahulu ya saudara. Nah waktu dibersihkan itu sakit saudara, nggak gampang saudara ya. Karena saya ingat dulu waktu saya jatuh dari motor waktu masih kecil. Lukanya dibersihin dulu saudara. Nah itu sakit sekali saudara. Habis itu baru dikasih obat dan lukanya dibalut ya saudara, ditutup gitu sama kanvas, sama kapas ya saudara ya. Begitupun dalam hal sakit hati saudara. Kalau kita mau disembuhkan, kita harus terbuka saudara. Kita harus menceritakan. Kita datang kepada Tuhan. Kita menceritakan permasalahan kita dan minta hikmat daripada Tuhan. Nanti Tuhan bisa menuntun saudara. Mungkin saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa memulihkan saudara. Atau enggak saudara dianjurkan untuk pergi ke gereja di mana saudara beribadah. Karena saya yakin setiap gereja ada bagian konselingnya. Nanti saudara akan dituntun pergi ke konseling ya saudara. Tapi yang terpenting dalam pemulihan adalah yang pertama kita harus mempercayai Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan saudara dan saya. Yang kedua, kita harus terbuka saudara. Kita harus menceritakannya. Dan saudara mesti ingat harus ceritanya lengkap ya saudara ya. Ke dokter aja mesti menceritakan riwayat latar belakang dari penyakit. Begitupun mengenai sakit hati, kita harus cerita ya saudara. Karena ada orang cuma cerita sedikit-sedikit aja, dia nggak mau terlalu terbuka. Itu merugikan buat kita sendiri saudara. Karena kalau saudara mau dipulihkan, saudara harus cerita semuanya, bukan seperempat atau setengah, tapi semuanya ya saudara. Amin. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan biasanya nih saudara ya, banyak orang kalau berobat ke dokter, kalau dia sudah merasa enakan, dia nggak balik lagi ke dokter saudara. Nah ini berbahaya ya saudara ya, kalau kita berobat harus sampai tuntas saudara, jangan rasa-rasa ya saudara. Begitupun dalam hal sakit hati ya saudara. Harus sampai tuntas. Jangan sampai akar kepahitan, kebencian itu masih ada di dalam hati kita. Kita harus lepaskan, harus dipulihkan. Apapun kebencian, kedendaman, sakit hati itu merugikan diri kita sendiri saudara. Amin. Merugikan diri kita sendiri. Marilah hari ini kita belajar, mulai hari ini dan ke depan kita mau menghilangkan rasa sakit hati kita, untuk kita mempercayakan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mau membuka diri kita
menceritakan masalahnya kepada orang-orang yang ditunjuk Tuhan, atau memang orang-orang yang punya kapabilitasnya di bagian konseling. Dan karena kenapa saudara, ada banyak orang punya masalah, dia cerita ke semua orang. Saya cuma mau bilang itu berbahaya, karena kenapa? Itu kan jadi bumerang saudara. Biarlah kalau saudara mau konseling, bercerita dengan orang yang bagian konseling. Amin. Dan yang terakhir, berobatlah sampai tuntas. Artinya apa? Sakit hatinya, kebencian, apapun, iri hati, atau apapun hal-hal yang mengganggu di dalam hati itu harus benar-benar tuntas diobati ya saudara. Karena saya percaya setiap orang yang disembuhkan itu pasti dipulihkan pribadi orang itu. Begitupun dalam sebuah keluarga. Kalau keluarga itu sakit, pasti dalam keluarga itu terjadi hubungan yang tidak enak. Makanya harus disembuhkan supaya keluarga itu dipulihkan, saudara. Saya yakin dan percaya kalau pribadi kita, keluarga, rumah tangga kita dipulihkan, dahsyat ya saudara. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, percayalah Tuhan mau mulai hari ini dan ke depan hidup saudara dan saya dipulihkan. Karena Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, orang yang sakit hati, dan Tuhan pun mau membalut luka-luka kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.